Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata pelajaran sejarah kelas 12 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas latar belakang terjadinya Perang Dingin. Materi ini masuk dalam bab peran aktif Indonesia dalam Perang Dingin. Ada dua materi yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah pengertian Perang Dingin. Yang kedua adalah latar belakang dari Perang Dingin. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian Perang Dingin. Istilah Perang Dingin ini dikemukakan oleh Bernard Baruch dan Walter Lippmann untuk suatu periode terjadinya konflik, ketegangan, dan kompetisi antara dua negara, yakni Uni Soviet dan Amerika pada tahun 1947 sampai 1991. Nah, Perang Dingin ini terjadi tujuannya adalah untuk mendapatkan banyak dukungan ideologi dan pengaruh dari negara-negara di dunia. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada dua negara yang berperang pada saat Perang Dingin ini, yaitu Amerika Serikat dengan blok Barat dengan menganut paham liberalis, melawan blok Timur dengan negara Uni Soviet dengan paham komunis. Memasuki materi yang kedua, yaitu latar belakang terjadinya Perang Dingin. Latar belakang pertama yaitu adanya keinginan untuk menyebarkan ideologi dan paham. Di blok Barat, Amerika sendiri ingin menyebarkan paham atau ideologi liberalis, di mana liberalis adalah sebuah paham yang memberikan kebebasan individu dalam berbagai bidang baik politik, ekonomi, kebudayaan, dan agama. Sedangkan lawannya yaitu blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet ini ingin menyebarkan ideologi atau paham komunis, di mana paham komunis itu adalah sebuah paham yang membatasi peran individu dan memberikan kekuasaan mutlak pada negara untuk mengelola sektor-sektor ekonomi. Yang kedua yaitu persaingan kekuasaan. Nah, di dalam persaingan kekuasaan ini mencakup dua bidang, yaitu kekuasaan di bidang ekonomi dan kekuasaan di bidang politik. Perluasan kekuasaan di bidang ekonomi, kedua negara ini bersaing dalam hal pengembangan atau upaya recovery negara-negara di Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara Eropa ini mengalami kolaps karena hancur atau porak-poranda setelah kejadian Perang Dunia Kedua kebanyakan terjadi di daerah Eropa. Nah, Amerika mengeluarkan kebijakan untuk membantu negara-negara berkembang dengan program Development Countries sebagai kreditor. Selain itu, Amerika juga mengeluarkan program yang namanya Marshall Plan untuk membantu negara-negara di Eropa khususnya yang mengalami kehancuran ekonomi akibat Perang Dunia Kedua. Nah, Uni Soviet sendiri tidak tinggal diam, dia juga mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi untuk memperluas kekuasaannya. Yang pertama adalah membantu perjuangan negara-negara berkembang dengan bantuan senjata ataupun tenaga ahli, mendirikan pabrik-pabrik persenjataan. Yang kedua adalah membentuk Comecon. Comecon ini adalah bantuan ekonomi untuk negara-negara komunis di Eropa bagian timur. Tujuannya ya untuk menyatukan beberapa negara komunis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membentuk Molotov Plan yang bertujuan untuk mengatur perekonomian negara-negara Eropa Timur. Dari setelah diberi bantuan baru diatur kondisi perekonomiannya. Selain di bidang ekonomi juga terjadi persaingan kekuasaan di bidang politik.
di mana Amerika mengeluarkan doktrin Truman pada tahun 1947 ini untuk menangkal atau melindungi beberapa negara dari serangan minoritas yang didukung oleh Uni Soviet. Nah, di Uni Soviet sendiri ini juga mulai merekrut negara-negara yang baru merdeka untuk bergabung ke dalam paham komunis. Selain itu, di bidang kekuasaan politik dan ideologi, Amerika mengeluarkan kebijakan containment policy. Containment policy ini adalah bertujuan untuk melindungi beberapa negara dari penyebaran ajaran komunis di luar negeri. Ini sebagai bentuk tanggapan atas serangkaian tindakan Uni Soviet yang semakin memperluas komunis di beberapa negara di Eropa Timur, di Asia Timur seperti Tiongkok, Korea, hingga ke Asia Tenggara, Vietnam, dan beberapa negara di Afrika. Di pihak Uni Soviet sendiri juga melakukan beberapa upaya untuk perluasan kekuasaan politik seperti menerapkan metode terpimpin, negara metode terpimpin, di mana Uni Soviet ini sebagai negara induk mengontrol beberapa negara satelit. Nah, sistem ini dikenal sebagai USSR atau Union of Soviet Socialist Republic. Negara satelit ini meliputi Polandia, Bulgaria, Hungaria, Cekoslovakia. Selain persaingan kekuasaan, latar belakang terjadinya Perang Dingin ini juga dilatar belakangi oleh persaingan militer dan pertahanan. Di bidang persenjataan, kedua negara juga mulai bersaing dalam hal kepemilikan senjata nuklir, ada rudal balistik, ada rudal dari kapal selam, ada pesawat pengembom yang memiliki bom atom, kemudian ada kendaraan MIRV yang dia kendaraan darat yang bisa meluncurkan rudal, kemudian ada beberapa pesawat bom yang berkekuatan rudal juga. Ya, ini perbandingan kekuatan antara Amerika dan Uni Soviet. Jika dilihat, memang kendaraan ini kekuatannya berimbang ya, ada yang tinggi, ada yang rendah seperti itu. Tapi kekuatannya benar-benar berimbang antara Amerika dan Uni Soviet. Selain persenjataan, juga terjadi persaingan di bidang militer, yaitu pembentukan fakta pertahanan. Amerika sendiri merespon hal tersebut dengan membentuk fakta pertahanan untuk kawasan Eropa. Ada fakta pertahanan NATO, North Atlantic Treaty Organisasi, di bawah yang beranggotakan Amerika, Inggris, Kanada, Denmark, Norwegia, Belanda, Portugal, Prancis, Spanyol, dan Italia. Dan untuk kawasan Asia Tenggara sendiri ada Fakta Pertahanan SEATO. Ini di bawah pimpinan Amerika, khusus untuk Asia Tenggara. Nah, Uni Soviet sendiri tidak mau kalah dengan Amerika dengan membentuk Fakta Warsawa. Ini adalah fakta pertahanan dan kerjasama militer antara negara-negara komunis. Kemudian ada Cominform. Cominform ini fakta pertahanan juga, tetapi untuk negara-negara komunis di Eropa yang berpusat di Yugoslavia. Latar belakang selanjutnya adalah perbedaan pandangan pasca Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Kedua, kita ketahui bahwa di sini Jerman menjadi pihak yang kalah. Sebelum Jerman kalah, Jerman menguasai beberapa negara di Eropa. Nah, ketika Jerman kalah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah siapa yang menguasai daerah-daerah bekas jajahan Jerman tersebut. Akhirnya terjadi perbedaan pandangan antara Amerika dan Uni Soviet pada waktu itu. Kemudian diselesaikan melalui perjanjian Potsdam
yaitu adalah perjanjian antara sekutu Perang Dunia Kedua antara Inggris, Amerika, Uni Soviet. Tujuannya adalah untuk membangun kembali Jerman sebenarnya, untuk mencari Jerman untuk bergabung lagi kepada negara sekutu. Jadi Jerman ini ingin dijadikan salah satu negara yang penting untuk membangun kembali Eropa setelah hancur ketika Perang Dunia Kedua. Nah, ini berbeda pendapat dengan Rusia yang menginginkan Jerman ya tidak boleh bangkit. Artinya Jerman harus ditekan lagi agar tidak nanti kasus Perang Dunia Kedua ini kembali muncul lagi. Nah, itu yang menjadi perbedaan pendapat sehingga akhirnya Jerman membuat blok benteng Berlin membatasi wilayah Jerman Barat, membagi wilayah Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, perbedaan pandangan selanjutnya ini ketika Amerika dan Inggris ingin menerapkan sistem demokrasi di negara-negara bekas jajahan Jerman di Eropa. Nah, berbeda dengan pandangan dengan Uni Soviet di bawah kepemimpinan Joseph Stalin menginginkan bahwa sistem pemerintahan di bekas negara jajahan Jerman itu menggunakan sistem terpimpin tadi dengan menganut basis komunis, di mana Rusia menjadi negara induk sehingga mudah untuk mengendalikan beberapa negara tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai latar belakang terjadinya Perang Dingin. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.